Ya, saya akan melanjutkan yang kesimpulan satu ini. Jadi, arah penyimpangan kutub utara kompas selanjutnya ditetapkan sebagai arah medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus. Jadi, misal nih, gambar B. Kita ganti bisa dioret-oret. Gambar B ini kan kawat utaranya kan menyimpang ke sana, gitu ya. Berarti arah medan magnet yang dihasilkan arus di kawat yang di bawah itu, di bagian atasnya itu arahnya ke sana, arahnya ke kanan kita. Kemudian ketika arus itu bergerak ke bawah, arah medan magnet di atasnya itu ke arah sana, sesuai dengan arah penyimpangan jarum kompas U. Cara mudahnya bagaimana ini? Kita menggunakan aturan tangan kanan, kayak meras kelapa, kayak meras santan. Jadi B itu ditunjukkan oleh putaran 4 jari, ini B. Kemudian ibu jari atau jempol itu arah arus I. Contoh nih, ini arah arusnya ke bawah. Maka arah putarannya kan ke sana jadinya, muternya ke sana. Arah muternya. Nanti kita lihat dari atas, tapi ini saya jelaskan dari sini dulu. Nah, keterangan tanda kita akan membahas juga. Silang itu menusuk bidang. Kalau titik itu keluar bidang. Gitu. Ketika arus itu bergerak ke bawah, maka jempolnya kita arahin ke bawah. Berarti arah medan magnetik itu muter di sekeliling kawat berarus itu muter kayak gitu. Kalau dilihat dari atas gini nih. Nah, ini menembus itu kan tandanya silang. Jadi ini arusnya menembus ke bawah. Maka medan magnetiknya kalau menggunakan arah aturan tangan kanan, maka jempolnya kamu arahin ke bawah, menusuk layar. Nah, arah putaran 4 jari kita ini kan arahnya ke sini jadinya. Nah, di bagian kanan itu arahnya menyinggung, arah medan magnetiknya menyinggung B medan magnetik itu. Nah, di kanan itu sama dengan yang di sebelah sini. Kemudian yang di sebelah sini ini di sebelah sini gitu ya. Makanya ketika arusnya ke bawah, medan magnetik di titik ini kan menyinggung arahnya ke dalam sana. Kalau saya gambar ke dalam, menusuk ke dalam, arahnya ke sana. Ini menusuk ke dalam. Menusuk itu tandanya silang. Kemudian kalau di samping sini itu arahnya keluar bidang. Arahnya keluar bidang. Tandanya titik kalau keluar bidang. Kemudian kalau di bagian atasnya, ini di bagian atas nanti arahnya ke sana, ke arah kiri kita. Kalau di bawah, ini arahnya ke kanan kita. Ini seperti ini. Nah, begitu juga kalau arusnya dibalik ke arah atas, maka arah putaran tangan kita kan jadinya gini. Ini searah jarum jam. Bukan searah jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Di titik ini arahnya akan menyinggung ke sana, menusuk bidang. Kemudian di arah sini ini keluar bidang. Nanti ada gambar yang 3 dimensi, saya tunjukkan juga. Sekali lagi, ini kita menentukan arah medan magnetik yang dihasilkan kawat berarus menggunakan aturan tangan kanan. Jempol itu menunjukkan I, kemudian 4 jari menunjukkan arah putaran medan magnetik yang 3 dimensi. Jadi arusnya ke sana, maka jempolnya diarahin ke sana. Kemudian arah putaran tangan kanan kan seperti ini nih. Jadi di atas itu menyinggung arahnya ke sana. Kemudian kalau di sampingnya ini arahnya kemana? Ke bawah, karena dia harus menyinggung.
menyinggung. Kalau di bagian sini kemana ya? Ini menyinggung ke arah sana. Medan magnetik ini. Simbolnya B, medan magnetik. Jadi penjelasannya memang sesuai. Saat kompas ditaruh di titik P di atas, maka ujung jarum kutub utara akan menyimpang sesuai gambar di atas ini, menyimpang ke, ya kalau di gambar kita ini menyimpang ke sana. Kalau yang di gambar yang awal ini menyimpang ini. Kalau misalkan ke atas, ini menyimpang ke kanan. Kamu coba aja jempolnya diarahin ke arah sumbu ke atas gitu. Jempolnya ke atas, nanti pasti medan magnetiknya akan keluar gini bentuknya, itu memutar. Jadi di atas itu arahnya ke sana, B-nya. Ya mungkin awal-awal akan agak bingung. Nanti saya usahakan mencari video atau bikin video tentang arah B. Oke, selanjutnya. Setelah kita bisa menentukan arah B, kita selanjutnya adalah menghitung besarnya B, besarnya medan magnetik. Untuk menghitung begini, medan magnetik B di titik P, ini titik P. Nah, arah harusnya ke sana. Maka di titik P arahnya silang atau menusuk ke dalam. Kamu coba saja. Arah arus jempol, pakai jempol ke arah sana. Nanti di titik B pasti akan medan magnetiknya akan menusuk ke dalam atau menembus bidang. Jaraknya kawat ke titik P itu A. Kemudian kawat dialiri arus I. Maka medan magnetik di titik P sama dengan mu 0I per 2pi A. Mu 0 itu tetapan. Nilainya 4pi kali 10⁻⁷. I-nya itu arus, A-nya itu jarak tadi. Jarak. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar dan arah medan magnet di titik P. Ini ada dua arus. Kita cari satu-satu. Nah, nanti ada pembahasan. Tapi yang dasarnya begini. Karena ada arah, maka medan magnetik itu bahasnya seperti vektor. Gitu ya. Vektor itu kalau dia tuh searah, dijumlah. Gitu ya. Kita ganti warna dulu. Kalau searah dijumlah. Maksudnya begini. Kalau sama-sama menusuk ke dalam, ada dua vektor, arahnya sama-sama menusuk, maka dijumlahkan. Kalau ada dua vektor, satunya menusuk ke dalam, kemudian satunya keluar bidang atau berlawanan arah, maka dikurang. Tapi kalau membentuk sudut, ya menggunakan resultan yang boleh pakai cara analisis atau persamaan vektor yang akar itu, yang akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, contoh soal yang ini yang menggunakan yang searah atau berlawanan arah. Contoh nih, ini arusnya ke atas, maka di titik sini arah medan magnetik akibat kawat A itu ini, silang, menembus. Kemudian di titik sini juga arah medan magnetik akibat kawat B keluar atau keluar bidang, dot, cross, dot. Setelah menentukan arah, selanjutnya menghitung besar. Medan magnetik akibat kawat A mu 0I per 2pi, A-nya A. I-nya nilainya sama, 2 ampere. Dimasukin, ketemu 2 kali 10⁻⁷ Tesla. Medan magnetik akibat kawat B mu 0I per 2pi A, AB. AB jaraknya berapa? 4. Dimasukin 1 kali 10⁻⁷ Tesla. Ingat, medan magnetik akibat A menusuk bidang, sedangkan medan magnetik akibat kawat B keluar bidang. Maka karena berlawanan arah, B total dikurang karena berlawanan. Menusuk itu nilainya lebih besar. Maka BA kurangi BB atau medan magnetik akibat kawat A kurangi medan magnetik akibat kawat B, nilainya sama dengan 2 kurangi 1, ini harusnya 1, berarti nilainya 1 kali 10⁻⁷ Tesla. Arahnya kemana? Karena lebih besar yang menusuk, berarti ya menusuk bidang. Atau boleh juga, ini sebenarnya caranya banyak juga. Ke atas
ke atas itu maksudnya tuh keluar bidang itu boleh disimbolkan positif, ini positif. Kemudian menusuk bidang itu sama dengan kayak ke bawah, ini negatif. Kalau hasilnya negatif, berarti dia tuh menusuk bidang. Kalau hasil akhirnya positif, berarti keluar bidang. Seperti itu. Ini soal-soal besok dikerjain.